Baiklah pada kesempatan kali ini kembali lagi bersama saya, Kristi Sugeng Manurung, mahasiswa Magister Hukum Universitas Internasional Batam dengan nomor induk mahasiswa 2052012. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya pada mata kuliah metodologi penelitian dengan judul makalah yaitu efektivitas Undang-Undang ITE menghadapi kejahatan cyber dalam era revolusi industri 4.0. Pada pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan di mana makalah saya memiliki latar belakang yaitu dengan kemajuan teknologi dalam perkembangan dunia digital seperti sekarang ini atau yang disebut dengan 4.0 menjadikan kejahatan dalam bidang cyber terus berkembang. Nah, eee di era serba digital ini kejahatan-kejahatan mulai berkembang yang tadinya konvensional sudah mengarah banyak mengenai ya IT, eee, dunia maya atau kejahatan-kejahatan dunia maya. Yang berikutnya latar belakangnya perkembangan dunia internet pada saat ini tidak dapat dijangkau peredarannya termasuk dalam mencari informasi. Nah, pada perkembangannya untuk saat ini internet pada saat ini tidak dapat dijangkau peredarannya, maksudnya tidak dapat dijangkau ini tidak dapat dibendung. Nah, contohnya misalnya, kita semua sudah dapat, menjadi, reporter misalnya, ada sebuah kejadian kita langsung dapat, meliput suatu kejadian dan mempublikasikannya ke ke umum gitu. Nah, di sinilah maksudnya mengapa, maksud saya perkembangan dunia internet pada saat ini tidak dapat dijangkau peredarannya gitu. Berikutnya ingin mengetahui lebih dalam mengenai kendala yuridis yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menangani tindak kejahatan dunia maya. Ya, kemudian, perumusan masalah yang saya ambil adalah bagaimana cara Undang-Undang ITE menghadapi kejahatan cyber dalam era revolusi industri 4.0, studi kasus pada penipuan online yang sering terjadi. Tujuan dan manfaat penelitian yaitu penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana keefektivitasan Undang-Undang ITE dalam menghadapi kejahatan cyber yang sekarang terjadi di era modern atau yang kita sebut dengan revolusi industri 4.0. Sehingga hal ini bisa dianggap sesuai dengan kebutuhan dalam bidang hukum yang akan atau sudah diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu juga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh keefektivitasan Undang-Undang ITE terhadap kehidupan bersosial di masyarakat yang menentukan bertujuan untuk memperoleh pengetahuan baru, menguji kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada, atau mengembangkan ilmu pengetahuan yang sudah ada. Ya, kemudian manfaatnya penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat menjadi referensi baru dalam penelitian selanjutnya. Selain itu juga penelitian ini dapat menambah wawasan baru dalam dunia hukum yang sesuai dengan bidang pekerjaan peneliti. Dengan kata lain, penelitian yang dilakukan semata-mata tidak hanya untuk menambah pengetahuan peneliti, tapi juga untuk mempelajari kelemahan dan kelebihan dalam Undang-Undang ITE yang berlaku. Hal lain yang bermanfaat dalam penelitian ini adalah sebagai alat dan memfasilitasi pengetahuan dalam bidang pembelajaran
memahami masalah dan meningkatkan kesadaran publik, mendapatkan informasi baru sebagai salah satu cara untuk membuktikan kebohongan yang terjadi, serta mencari solusi dari permasalahan yang ada. Nah, di mana tujuan penelitian ini tidak hanya untuk mendapatkan tidak tidak hanya eh, maksud saya dapat menambah informasi baru terkait perkembangan dunia cyber gitu, lalu kejahatan-kejahatan cyber, kemudian bagaimana penindakannya, lalu apakah undang-undang yang ada sudah efektif untuk mengcover segala bentuk tindak kejahatan cyber yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Batam. Di mana tujuan pustaka kejahatan cyber, definisi penyalahgunaan komputer atau kejahatan cyber, komputer penyalahgunaan komputer atau kejahatan komputer, komputer crime, computer related crime, komputer. Karakteristik cybercrime di Indonesia adalah sebagai berikut. Bersifat lintas negara, transnational crime, bukan hanya menggunakan komputer konvensional, ada yang dapat digolongkan sebagai white collar criminal, dan ada yang bukan white collar criminal. Bukan merupakan kejahatan organisasi, dapat berupa kejahatan korporasi, dan bukan kejahatan korporasi. Revolusi Industri 4.0, definisi fenomena yang mengkolaborasikan teknologi cyber dan teknologi otomatisasi. Pilar utama revolusi Industri 4.0, Internet of Things, IoT, Big Data, Augmented Reality, Cyber Security, Artificial Intelligence, Additive Manufacturing, Simulation, System Integration, Cloud Computing. Landasan yuridis tentunya pastinya itu adalah UU ITE nomor 11 tahun 2008 sebagaimana yang telah dirubah ya. Kemudian secara eksplisit bentuk-bentuk sanksi pidana tercantum pada pasal 10 KUHP, pasal 52 KUHP, 4 pidana denda, 28 pidana denda. Penelitian terdahulu itu adalah penelitian ilmiah yang telah diteliti oleh Hamsu Abdul Ghani dan Andika Wahyudi Ghani yang berjudul Penyelesaian Kasus Kejahatan Internet Cybercrime dalam Perspektif Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 dengan perubahan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, mendeskripsikan tentang bagaimana penyelesaian kasus pidana tertentu yang terjadi di internet atau cybercrime dalam perspektif Undang-Undang ITE. Landasan teori yang pertama itu adalah teori instrumental. Dalam teori instrumental, teknologi adalah alat yang dikembangkan secara rasional untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Teori instrumentalis memberikan pendekatan yang konservatif, kaku, dan melihat ke belakang, backward looking. Yang kedua, teori substantif. Dalam teori substantif, teknologi tidak netral karena teknologi berkaitan erat dengan kepentingan dari subjek yang membuat teknologi tersebut. Teori substantif memberikan pendekatan yang fleksibel, liberal, dan melihat ke depan, forward looking. Metode penelitian, metode pendekatan studi kasus, metode penelitian kuantitatif, objek penelitian, para korban penipuan online, teknik pengumpulan data kuesioner, metode analisis data kuantitatif. Demikianlah
persentase dari makalah yang telah saya buat. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.